ajma'in, amma ba'd. Saya bertemu lama lagi dan setuju para masyayikh, para kiai, para asatidz, para kepala-kepala madrasah, pertama pun pengurus Yayasan Darul Aidam. Saya bertemu lama lagi dan setuju para santri, baik santri laki atau santri bini. Saya bertemu cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang sore hari ini kita oleh Allah ditakdir untuk mengadakan peringatan yang sangat mulia, peringatan yang sangat banyak dan besar faedahnya, itu memperingati peristiwa Nuzulul Quran. Kenapa ulama-ulama kita setiap tahun di berbagai lembaga-lembaga pendidikan, di pondok-pondok pesantren, bahkan termasuk di Istana Negara, itu tiap tahun pasti diperingati Nuzulul Quran. Karena ini merupakan hal yang sangat sakral. Quran itu adalah merupakan mukjizat yang paling agung. Quran itu adalah merupakan imam kita di dalam kita menjalani kehidupan, baik kehidupan berumah tangga, berbangsa, bernegara, lebih-lebih beragama, itu harus merujuk kepada imam. Imamnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu Allah menciptakan makhluk yang paling utama, yaitu manusia. Mulai dari Nabi utusan pertama, Nabi Adam, sampai Nabi terakhir, Allah menghendaki agar hamba-hambanya itu hidupnya bahagia, selamat, beruntung di dunia sampai surga. Sehingga oleh Allah dikasih konsep, resep hidup yang menjadikan keselamatan. Mulai dari Nabi Adam, karena umatnya masih hanya terbatas, maka tidak terbentuk kitab, berbentuk suhuf. Sampai kepada Nabi Ibrahim itu masih suhuf. Makanya suhufi Musa, suhufi Ibrahim bahwa Musa ini suhufnya Nabi Ibrahim oleh Allah diturunkan pada tanggal 1 Ramadan. Semuanya itu di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat, kitab suci Allah, diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa Suryani. Ini turun ke Nabi Musa, selisih dari suhuf Ibrahim dengan Nabi Musa itu selisih 7 tahun dan 6 bulan Ramadan. Kemudian turun namanya kitab Zabur. Kitab Zabur juga turun di bulan Ramadan tanggal 12. Turun kepada Nabi Daud. Selisihnya dari Taurat ke Zabur selisih 500 tahun. Setelah Zabur turunlah kitab Injil. Kitab Injil turun pada tanggal 18 bulan Ramadan kepada Nabi Isa dengan bahasa Suryani. Selisihnya 1200 tahun dari Zabur ke Injil. Nah, kemudian dari Injil turunlah kitab Al-Quran kepada baginda Rasul Nabi Muhammad pada tanggal, ini khilaf ulama. Ada mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang berpendapat tanggal 24 Ramadan. Namun istana kerajaan oleh Pak Harto sampai sekarang diperingati setiap tanggal 17. Jadi meyakini yang 17. Selisihnya dari Injil ke Al-Quran selisih 620 tahun. Karena Nabi Muhammad hadir ke alam dunia dengan terangkat ke Nabi Isa ke langit, ini selisih 571 tahun. Nah, ini semua apa artinya Allah memberikan konsep, memberikan resep, memberikan kitab-kitab suci yang wajib diketahui umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad, 4 kitab: Taurat,
Injil, Zabur, Al-Quran. Taurat bahasa Ibrani, bahasa Suryani, Zabur bahasa Kipti, Injil bahasa Ibrani, kemudian Al-Quran bahasa Arab. Nah, ada 3 ayat yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Pertama ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, malam Lailatul Qadar, di mana sudah banyak dikenal Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar ini malam yang jika orang melakukan ibadah lebih baik ketimbang 1000 bulan. Ayat lain Allah menjelaskan Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Saya turunkan Al-Quran di malam mubarakah. Lailatul Qadri, Lailatul Mubarakah masih ihtimal. Lalu diperjelas oleh ayat lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan lah Al-Quran diturunkan oleh Allah, selamat dan bahagia sampai ke surga, maka harus mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda, dan banyak penjelasan-penjelasan tentang petunjuk. Bagaimana cara berakidah, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara untuk menyusun keluarga yang baik. Itu semuanya lengkap di Al-Quran. Makanya kita wajib mengikuti aturan-aturan Al-Quran. Konsep pokok secara mutlak, orang kalau ingin hidup selamat dan bahagia, selamat bahagia harus gandeng. Kalau hanya selamat tidak bahagia, kurang sempurna. Makanya pada orang mulje, pada jeje, mulje, jeje, ini belum tentu bersamaan. Pada orang mulje tapi tak jeje, ahli zikir, ahli wirid, tapi ekonomi pas-pasan. Gali lubang tutup lubang, bini takun sektor. Mulje tidak jeje, bini takun sektor. Beda jeje tapi tak mulje, ekonominya luar biasa. Bini nak mulai dari bunga desa, dari bunga desa, bunga kota, bunga dunia, sampai bunga melati. Istrinya 4. Jeje tapi sayang, tak mulje, tak beje, Ramadan tak puasa, sekut ngalak kesenore. Dengan sekarang sedang tren, korupsinya di atas triliun. Bayangkan Pertamina oplosan. Jeje tapi tak mulje, jadi maling tak mulje. Beda orang double, mulje, jeje. Mulje orang alim, pandai penduk, alatin ke masyarakat, hafid Quran, ahli zikir, ahli sedekah, ahli wirid. Mas lagi na bampak, soki, tak soki tak kena bini bampak. Biasanya paling nomor 4. Salah tak mulje, tak jeje. Oh di miskin, tidak ocen rumah nakatoro, sepeda ontel, pas tak beje, pas tak puasa, Ramadan tak puasa, terang-terangan salah tak puasa, seropokan elorong. Dan sering menyampaikan ke masyarakat, jauhnya para ulama, orang yang tak puasa pas terang-terangan, aroko elorong, pas mati depan aroko, mati murtad. Mati murtad. Saya tak murtad kena menghina, ngenyek deka bulan saya pamulja bil Allah. Ngenyek deka bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat orang cisaan muka berunggol sangat pagi, tak kira barokah. Misalnya tanya Hakim kan muka baru yang siang, Bu, ini kan dia pakai musafir. Musafir, saya beli orang kelas malam.
Orang tak kanjeng. Musafir ini musafir itu kanjeng. Haram buka burung yang kia tak barokah. Nah karena jebuna ulama fikih mun orang tak puasa sehari tanpa udzur wajib kodok sehari. Tapi mun ulama sufi pegek sehari harus dikodok teroratos sebitek hari. Kodok setahun. Lebih ekstrim boleh Imam Nakhai yang dalam kitab Irsyadul Ibad. Siapa orang tak puasa sehari tanpa uzur, kudu akan tak puasa 3.000 hari. 8 tahun 4 bulan. Kenapa? Ulama si ada bunga ini buka rahasia Ramadan. Ramadan penuh hikmah, Ramadan penuh barokah, Ramadan penuh rahasia-rahasia Allah. Banyak orang-orang Allah, para aulia-aulia saya angkat derajat berpangkat di bulan Ramadan. Detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari demi hari. Ini kan nilai yang luar biasa. Al-Qubuku sekalian dilipat 1000 kali. Maca selawat sekalian bulan puasa, ini kan nilainya pada membaca selawat 1000 kali. Asedekah Rp1.000, pada asedekah Rp1.000.000. Maka kanjeng Nabi ajabu idza kana akhiru lailatin min Ramadan. Bakatis samawati wal ardu musibatan di ummati Muhammad. Jika akhir Ramadan akan meninggalkan kita, maka seluruh langit, lapisan langit 7 langit, 7 lapis, bumi 7 bumi, dan orang-orangnya Allah, para wali, para ulama menangis karena sebagai musibah khusus untuk umat Muhammad. Qalu ayyu musibatin hiya ya Rasulullah. Ini kok tak musibah apa? Zahabu Ramadan. Hilangnya, perginya bulan Ramadan. Fa inna da'awata fihi mustajabah. Karena doa-doa yang dilantunkan di bulan Ramadan pasti diijabah. Tak milih orang celeng, orang poten. Pokok doa yang bulan puasa dijabah. Terkhusus santri Anda sekalian yang sedang mencari ilmu, yang hatinya belum dibuka, belum bisa baca kitab, belum tahu kandungan isi Al-Quran dan hadis Nabi, maka berdoalah. Doa yang mutawatir. Allahumma zubni fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kami rezeki pemahaman seperti fahamnya para nabi. Berikan kami rezeki hafal seperti hafalnya para utusan. Dan berikan kami ilham melalui malaikat muqarrabin. Ini doa yang umum. Kalau ada santri belum hafal doa ini, perlu dipertanyakan kesantriannya. Apalagi ustadznya. Wah, ini mutawatir ini. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftahli abwaaba rahmatik wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakan kami dengan cahaya pemahaman. Wa akhrijni min dhulumatil wahmi, dan keluarkan kami dari kegelapan prasangka. Waftahli abwaaba rahmatik, dan bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini doa untuk khususnya santri, perlu hafal doa ini dan perlu diamalkan. Jadi bulan Ramadan bulan yang ijabatul da'awat, bulan yang mudha'afatul hasanat. Amal fardu yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat 70 daripada abadin duhur. Tapi duhur dilakukan di bulan puasa pada bentuk tompol duhur. Tapi daripada kelakuan sunat qobliyah ba'diyah, mun sunat dilakukan bulan puasa, satu sholat dilipat 1000 sholat. Sedekah kalau orang ada harus kopi saceret, pada bulan sedekah kopi 1000 ceret, luar biasa. Makanya ini Quran diturunkan sebagai pedoman hidup kita. Penting santri hafal Quran, tak hafal sepenting esen apa? Esen apa? Karena laku nih alam kuburan ada 6 pertanyaan yang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir.
Pertama, man rabbuka. Yang kedua, waman nabiyuka. Yang ketiga, wama dinuka. Yang keempat, wama imamuka. Imam kita itu adalah Quran. Quran. Menurut odi selamat, bahagia dunia akhirat, kau itu nolak Quran. Terus odi selamat, tapi tak nolak Quran. Contohnya, tak apa je. Berarti tak nolak Quran. Contohnya, mau bulu besar. Kita lagi, kenapa yang bulu besar? Enjak kau enggak 1000, lepas tu mau beli 1200. Saya tak oleh ruang adafan mudoafan. Aku ni pun anak lu aja. Adafan mudoa. Bahaya. Tak nolak Quran, tak kira selamat. Nah, karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling agung. Allah memberikan mukjizat kepada seluruh para nabi dan utusannya untuk mengimbangi dan menghadapi para umat-umat yang masih belum sadar. Dari sekian mukjizat, ada yang mukjizat bisa lewat angin, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa lewat angin, cukup angin, jarak yang sangat jauh cukup lewat angin. Sekejap nyampe ke luar negeri, sekejap nyampe ke lewat angin. Ini ditiru oleh para ulama-ulamanya Kanjeng Nabi. Lewat angin dia. Yang sahabatnya ngeban. Anginnya apa masuk ngeban, numpak mobil. Nabi Sulaiman bisa komunikasi dengan binatang-binatang dan burung-burung. Mukjizat. Nabi Musa, mukjizatnya tongkat bisa jadi ular. Karena menghadapi umatnya yang penuh dengan ilmu sulap. Banyak sepenter ilmu sihir, ilmu sulap. Maka Nabi Musa diberi tongkat. Mukjizat. Nabi Isa banyak umat-umatnya yang bisa meracik ramuan-ramuan. Nabi Isa diberi mukjizat bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad dikasih mukjizat yang jauh lebih agung, jauh lebih mulia ketimbang mukjizat yang Allah berikan pada para nabi, yaitu Al-Quran. Al-Quran jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.025.000 huruf. Per huruf itu ada nilai mukjizat. Dan ini proses turunnya melalui malaikat Jibril dalam proses 23 tahun. Makanya dalam ayat ada inna anzalna, ada ayat nahnu nazzalna dzikra. Santri harus tahu bedanya itu. Ada dari kalimat nazzalna, berarti nazzala yunazzilu tanzilan. Ada yang inna anzalna, anzala yunzilu inzalan. Nah, apa perbedaannya? Dalam ayat ada yang pakai wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Yang 3 ayat pakai inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, pakai anzala. Nah, dijelaskan oleh gurunya Syekh Khalil As'ad, Syekh Ismail Al-Yamani dalam karangan kitabnya yang bernama Qurratul Ain. Kalau anzalna sekaligus 30 juz langsung Allah berikan, ditaruh di Lauhul Mahfuz, ditaruh di Baitul Izzah, jumlahnya 30 juz langsung diturunkan. Itu yang anzalna, anzala yunzilu inzalan. Tapi kalau nazzala yunazzilu tanzilan, nah turun dari Baitul Izzah kepada baginda Rasul itu bertahap, berangsur-angsur. Ini namanya nazzalna. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Setiap ada peristiwa pasti turun Al-Quran. Pernah satu saat Nabi Muhammad dicemooh oleh orang-orang kafir. Muhammad, kamu itu sembahyang, ibadah, Tuhanmu gak jelas. Dan Tuhan saya jelas. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung yang dianggap Tuhan oleh mereka.
Jadi setelah Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Isa itu cuma menjabat sebagai Nabi 3 tahun. Paling muda diangkat sebagai Nabi, usia 33. Yang lain semuanya usia 40 tahun. Begitu menjalankan syariat untuk mentauhidkan umat agar bertuhan kepada Allah selama 3 tahun, tantangan-rintangan luar biasa. Sampai Nabi Isa akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Dalam satu titik secara akal, maju kena mundur kena, pasti mati. Tapi Nabi Isa yakin bahwa yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga Allah. Ternyata Allah tidak menghendaki Nabi Isa wafat di saat itu. Ada seorang yang bernama Yudas Iskariot, itu dirubah bentuk oleh Allah persis Nabi Isa. Akhirnya mereka berbalik haluan, tidak mengejar Nabi Isa, tapi Yudas yang mirip Nabi Isa. Yudaslah yang mereka bunuh. Nabi Isa diangkat ke langit. Sampai sekarang Nabi Isa ada di langit yang kedua bersama Nabi Yahya. Kau tahu Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj ketemu Nabi Isa di langit kedua. Nabi Isa lanceng, kita pernah keluarga. Usianya 2025. Kalau Nabi Isa turun ke alam dunia, berarti kiamat kali 40 tahun. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Kalau sudah kiamat tinggal 40 tahun, Nabi Isa turun ke alam bumi. Nah, oleh Allah dikasih jodoh menikah sampai punya 2 putra. Nabi Isa ini ditanya karena jarak tempuh cukup jauh, 571 tahun, sehingga orang cari Tuhan itu macam-macam. Boleh saya panggilin ke Apoy, panggilin ke Patung, panggilin ke Sape, panggilin ke Matahari, bosan dari panggilan. Sehingga di sekitar Baitullah Ka'bah ada 360 patung. Muhammad penari ya pangeran namanya tak jelas. Apa dia nak dulu cekal asujud. Masih kok jelas Muhammad. Terlatas bidak mentero rezeki pangeran si A, patung si A. Mentero cudu patung B. Mentero berus penyakit patung C. Mentero ekonomi lancar patung D. Jadi kena siapa lima Muhammad. Dia tak jelas. Akhirnya turunlah surat Ikhlas. Qul ya ayyuhal qul huwallahu ahad. Jawablah Muhammad, hu. Karena kita umumnya masih belum tahu Allah. Makanya hu domir. Setelah tahu Allah sampai mengenal Allah, baru Allah kelihatan. Allahu ahad. Jawablah Muhammad, Tuhanku adalah Allahu ahad, Allah yang satu. Dijelaskan berikutnya, Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan semua hajat semua manusia, semua makhluk. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Mau dijawab seperti itu, diketawain Nabi Muhammad. Muhammad, mea nih panggilan bersetong. Umat tahunnya, mau panggilan setong masa cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Karena diukur dengan logika. Saya contoh dengan matahari setong, apa yang nilai sedunia? Cukup. Ini makhluk matahari. Paling laki setong, mobilnya Pak 4, cukup. Kalau jalurnya setong. Untuk yang bini kabin lebih dari Pak, laki Pak 4, tak boleh. Tak mampu. Suntik Nabi 4 jalur. Paham? Ini turun. Kemudian pernah kanjeng Nabi sudah KO semuanya, orang kafir KO semuanya. Ini gimana Muhammad ini? Mau dibunuh selamat, mau begini selamat. Ini backingnya Muhammad ini siapa sebetulnya ini? Backingnya siapa? Sudah jelas. Kanjeng Nabi waktu sujud, kemudian batu besar diangkat, mau diangkat ke kanjeng Nabi.
Tiba-tiba seakan-akan ada yang menepis. Batu itu keluar jauh. Siapa bikinnya Muhammad? Sudah tahu mau ganggu, mau membunuh Muhammad, gagal. Sekarang gini aja, mari kita ajak kompromi Muhammad. Kalau hari Minggu kita ajak Muhammad dan umatnya untuk menyembah Tuhan yang kita sembah. Tapi kalau hari Jumat kita harus rela. Mari kita dengan umat kita ikut Muhammad di masjid menyembah Tuhan yang disembah Muhammad. Sepakat. Nah ini datanglah dengan Nabi Muhammad. Mari kita damai aja Muhammad. Damai gimana? Kita kompromi. Saya rela hari Jumat saya dan umat saya akan menyembah Tuhan yang Anda sembah. Tapi Anda harus juga rela, Anda dan umatnya hari Minggu harus ke gereja, ke patung menyembah Tuhan yang saya sembah. Nah, Nabi Muhammad tak langsung jawab, nunggu komando dari Allah. Akhirnya Jibril datang, turun dengan membawa surat Al-Kafirun. Kul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu pun tidak mungkin menyembah Tuhan yang saya sembah. Sampai diulang 2 kali. Pada ujung akhir, lakum dinukum waliy. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Ini artinya dalam Islam yang dibawa Nabi Muhammad, 2 hal tidak ada toleransi. Yang lain boleh toleransi. Bertetangga dengan orang lain agama boleh. Berbisnis dengan lain agama boleh. Apapun boleh. Seperti orang Bali, gubernurnya orang Bali Hindu, kemudian rakyatnya banyak yang Muslim. Tapi dalam 2 hal ini gak ada istilah kompromi, gak ada istilah toleransi. Satu masalah akidah, gak boleh akidah itu untuk toleransi. Dan kalau Jumat ke masjid, kalau Minggu ke gereja, gak boleh. Yang kedua masalah ibadah. Makanya santri sekalian, kalau ingin Anda cepat dibuka hatinya, Quran, biasakan Quran. Quran. Sebab Nabi mengatakan, memberikan konsep mangkana yuridu liqa'a rabbi falyukrim ahlallah. Siapa yang ingin bertemu Tuhannya, akan hendaklah memuliakan keluarga Allah. Kita tiap hari sholat 5 waktu, tiap hari kita menyebut asma Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Belum tentu ditemui Allah. Akan tapi ada konsep dari Nabi, siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, hendaklah memuliakan, menghormat keluarga Allah. Sahabat mendengar bahasa ini kaget ini. Qalu hal lillahi ahlun ya Rasulullah. Wahai Rasul, apakah Allah punya keluarga? Dalam surat Ikhlas jelas Allah itu menyatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak Kok ada bahasa memuliakan, menghormat keluarga Allah? Apa Allah punya keluarga? Qala na'am. Iya, Allah punya keluarga. Qalu man hum ya Rasulullah. Siapakah yang tergolong keluarga Allah? Qala ahlul Quran. Orang yang ahli Quran, subuh Quran, duhur Quran, asar Quran, maghrib Quran, isya Quran, sahur Quran, pokoknya Quran. Man akramahum faqad akramahullah wa adkhalahul jannah. Siapapun orang yang memuliakan, menghormat orang yang ahli Quran, dirinya tidak ahli Quran atau tidak bisa baca Quran, mata tidak bisa sudah melihat huruf-huruf Quran, tapi menghormat, memuliakan orang ahli Quran, maka dia dimuliakan di dunia, di akhirat masuk surga. Wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahu nar. Siapa yang menghina, mengganggu, menyakiti orang yang ahli Quran, maka dia dihina oleh Allah, di akhirat masuk neraka. Luar biasa. Orang situ Bondo, iya kok keluarga bupati Mekar kok ingat.
Iya, supo, bupati. Mekar tak mekar? Mekar perak. Nah boleh ya ko, hari si ponakan tihalil. Oh hadi mekar. Saja mek. Ini bukan keluarga manusia, digolongkan keluarga Allah. Luar biasa. Nah adik-adikku sekalian, Quran. Biasakan. Kalau sudah terbiasa mulai detik ini, hari ini, maka pulang ke masyarakat. Berkeluarga, punya anak, tetap tidak akan lupa membiasakan mudah-mudahan manfaat dan barokah. Mungkin ini mari kita lanjut ke sesi berikutnya, hal-hal yang berkaitan dengan apapun, cuma terkhusus puasa, zakat, tarawih, khusus itu aja dulu, khusus gitu ya. Kalau bab yang lain tapi bab apalagi politik, saya bukan bidangnya. Saya bukan bidang di bidang politik, tidak punya skill di bidang itu. Kalau lainnya politik, silakan. Sama syariat, torekot, hakikat, makrifat, boleh. Kalau saya mampu jawab sekarang, saya jawab. Kalau sekarang nggak bisa, tidak saya paksa. Anggap punya hutang. Dicari lagi di kitab ini, cari kitab pasti ada. Bisa jawab, saya jawab. Imam Malik Sahibul Madhab. Sudah Sahibul Madhab Imam Malik, ditanya 40 pertanyaan, hanya mampu menjawab 16. Itu Imam Malik. Apalagi sekelas Hizul Arifi. Nah, silakan kita ibadah. Tanya hukum, niat ibadah. Niat ngetes kiai, nah. Coba. Tahu ngetes kiai apa tahu kiai, coba nggak boleh. Kalau namanya kiai pasti menguasai. Tes. Mungkin ada yang mau bertanya dari santri.